Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada beliau, mengapa beliau tampak berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Banyak umat manusia yang merupakan bulan Sya'ban ini, bulan yang diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban inilah amal umat manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ingin amalku dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita telah berada di bulan Sya'ban. Dan di bulan ini ada satu malam yang sangat mulia, malam yang penuh dengan barakah, malam yang penuh dengan rahmat, malam nisfu Sya'ban. Para ulama rahimahullah di seluruh penjuru dunia mengajak umat Islam untuk di malam nisfu Sya'ban berbondong-bondong mendatangi surau, langgar, masjid, musola, berdoa, berzikir, berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari di malam nisfu Sya'ban di bulan ini yang insyaallah jatuh pada hari Kamis malam Jumat 11 Mei, kita semua mendatangi surau, langgar, musola, dan utama masjid untuk berkumpul, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan malam itu untuk menyongsong Ramadan. Manfaatkan malam itu untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupakan malam yang mulia ini. Karena dalam suatu hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah suatu malam mencari baginda Muhammad SAW yang hari malam itu tidak ditemukan di samping tempat tidurnya. Di awal tidur bersama Sayyidatuna Aisyah, kemudian di tengah malam Sayyidatuna Aisyah melihat Rasulullah SAW tidak berada di sisinya. Maka beliau pun mencarinya dan mendapati Nabi Muhammad SAW sedang berada di pemakaman Baqi, pemakaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan Rasul sedang menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pulang ke rumah dan Rasulullah SAW kembali ke rumah. Rasul pun menyatakan kepada Aisyah dalam hadis yang panjang, di akhir hadis Rasul menyatakan bahwasannya malam itu adalah malam yang mulia. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya yaghfiru li aktsara min 'adadi sya'ri ghanami kalbin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla pada malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Artinya Allah mendatangi hambanya dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala di malam itu memberikan ampunan kepada umat manusia sebanyak jumlah bulu domba yang ada di peternakan suku Kalb. Artinya umat Islam di malam itu mendapatkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul pun Muhammad SAW mencontohkan, bahkan beliau ziarah kubur di malam nisfu Sya'ban. Tidak hanya tinggal di rumah, beliau keluar dari rumahnya untuk menziarahi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Di malam nisfu Sya'ban, Nabi kita Muhammad SAW menyerukan agar umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha, fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya, fayaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lah, ala mustarzikun fa arzuqah, ala mubtalan fa uafiyah, ala kadza hatta yatlu'al fajru." Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasannya di malam nisfu Sya'ban hendaknya kalian semua malam itu bangun beribadah kepada Allah Ta'ala, dan keesokan harinya di siang harinya berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah ketika terbenamnya matahari di malam nisfu Sya'ban, Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, adakah di antara kalian yang butuh ampunan? Maka aku akan ampuni. Adakah di antara kalian yang butuh rezeki? Aku akan berikan rezeki.
Adakah di antara kalian yang butuh diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik yang dia peroleh, sesuatu yang gak enak yang dia peroleh? Maka aku akan selamatkan dia, aku akan sembuhkan dia. Apakah ada, apakah ada, apakah ada? Terus Allah menawarkan hal itu sampai berakhirnya waktu malam, sampai terbitnya waktu fajar. Ikhwani rahimakumullah, tawaran Nabi Muhammad SAW dan seruan beliau ini jangan kita abaikan. Hanya karena alasan hadisnya dhaif, hadisnya kurang kuat. Perlu kita ketahui, hadis yang dhaif dalam fadilah amal diserukan oleh para ulama untuk diamalkan. Jika Anda mengikuti para ulama pun mengajak kita mengamalkan hadis dhaif, seruan amal soleh. Maka sudah saatnya mari kita berbondong-bondong mengamalkan hadis ini. Berbondong-bondong ke surau, ke langgar, ke masjid, berdoa bersama, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya tepat tanggal 15 Sya'ban berpuasa, puasa sunnah. Kalau Anda tidak percaya dengan puasa sunnah nisfu Sya'ban, maka percayalah bahwa setiap pertengahan bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disebutkan, hendaknya umat Islam ini berpuasa di Ayyamul Bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Karena itu jangan sia-siakan apa yang telah ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Datangi surau, datangi langgar, datangi musalla, datangi masjid, berkumpullah, berdoalah bersama-sama di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan barakah, sehingga kita mendapatkan barakah bulan Rajab, barakah bulan Sya'ban, dan disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah fi ta'atillah. Mohon maaf, semoga barakah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.